Oke, hari ini saya dapat lagi HP jadul keluaran dari Sony Ericsson, yaitu Sony Ericsson Xperia SK17i atau yang biasa disebut Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Untuk kondisi fisiknya menurut aku sih kurang mulus ya, tapi bisa dibilang masih oke karena tidak ada pecah ataupun gompal. Paling ada retak di bagian bezelnya saja. Masih tergolong oke di tahun ini. Di bagian sini ada tombol volume plus dan minus, terus di sini ada tombol shutter kamera. Di bagian sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada tombol apa-apa. Di bagian atas ada lubang pengecasan micro USB dan ada lubang jack audio dan ada tombol power on off. Di bagian bawah sini ada buat lubang strap ya atau gantungan kunci. Di bagian sini ada LED flash dan ada kamera 5 megapiksel sudah autofocus. Ada logo Sony Ericsson dan ada lubang buat speaker. Di bagian depan sini ada sensor proximity, ada kamera beresolusi VGA, ada lampu LED notifikasi, ada earpiece dan ada tulisan Sony Ericsson. Terus ada layar berukuran 3 in dan ini cukup gede pada masanya, yaitu sekitar tahun 2011 yang lalu. Di bagian bawah masih ada tombol kapasitif dan ada tulisan Xperia, menandakan bahwa Sony Ericsson masih bekerja sama dengan Sony Xperia. Untuk membuka kuncinya kita tinggal geser saja di bagian layar ya. Kita juga bisa menggunakan pola ataupun sandi karena ini tidak ada fingerprint pada zaman dulu. Jadi kita bisa menggunakan pola atau sandi atau hanya menggeser saja. Oke, kita lanjut ke tentang ponsel, ke bagian pengaturan di Sony Xperia Mini Pro ini. Untuk tipe HP-nya di sini ditulis SK17i atau Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Untuk versi Android-nya yaitu 2.3.4, jadi ini tidak dapat update lagi. Untuk baterainya cukup gede pada masanya yaitu 1200 mAh. HP ini menggunakan RAM 512MB dan internal 4GB. Tentu pada masanya sekitar tahun 2011 yang lalu ini cukup gede untuk penyimpanannya. Dulu dengan RAM 512MB dan internal 4GB tentu kita bisa menjalankan aplikasi sangat banyak sekali di HP ini. Untuk desainnya menurut aku cukup unik pada waktu itu, meski bodinya cukup tebal tapi ini masih nyaman di tangan. Dan bodinya full menggunakan plastik, tidak ada metal sama sekali. Dan HP ini juga masih menggunakan tombol fisik berupa QWERTY keyboard yang populer pada masa itu. Untuk tombol fisiknya menurut aku cukup keras saat mengetik menggunakan QWERTY keyboard di Sony Ericsson Mini Pro ini, karena tombol ini terbuat dari plastik bukan terbuat dari karet. Jadi menurut aku sih kurang nyaman saat mengetik menggunakan tombol fisik di Xperia Mini Pro ini. Tombol fisiknya berupa slit, apabila slit keluar cukup mulus, apabila slit masuk itu kurang mulus ya, karena kadang nyangkut di bagian QWERTY itu. Jadi menurut aku sih ini kekurangan di Sony Xperia Mini Pro ini. Mungkin juga karena tombolnya sudah tua ya, jadi rada menggelembung. Dan HP ini juga masih terinstall BlackBerry Messenger atau BBM, tapi BBM-nya sudah tidak bisa dipakai lagi karena server BBM itu sudah tutup dan ditutup resmi oleh pihak BlackBerry-nya itu sendiri. HP ini masih terinstall WhatsApp tapi tidak bisa dipakai lagi karena OS-nya sudah jadul, yaitu OS 2.3.4, jadi tidak bisa memakai WhatsApp lagi di HP ini. Untuk chipsetnya, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon S2 yang populer pada masa itu. HP ini saya dapatkan dengan kondisi minus, yaitu touchscreen bagian atas tidak merespon saat disentuh. Terus minusnya juga ada lagi, yaitu bagian pengecasan di micro USB-nya itu bagian dalamnya patah dan tidak bisa di-charger menggunakan micro USB, harus chargernya pakai desktop. Oke, kita lanjut ke bagian kamera yang beresolusi 5 megapiksel dan sudah autofocus. Untuk gambarnya sih menurut aku cukup jernih, dan untuk videonya sendiri ini maksimal di HD saja, tidak HD plus maupun Full HD. Dan hasilnya seperti ini, jadi menurut aku sih hasilnya cukup bagus pada masanya di sekitar tahun 2011 yang lalu. Sudah 5 megapiksel dan sudah ada autofocusnya. Tentu gambarnya cukup jernih pada masanya. HP ini sangat cocok sekali buat pecinta HP jadul karena desainnya yang unik. HP-nya kecil, enak sekali di genggaman. Jadi sangat bagus sekali buat pajangan ataupun buat SMS-an, buat nelpon ataupun sekedar musikan di HP ini. Menurut aku sih ini masih worth it. Buat kamera pun juga masih lumayan jernih di HP ini, jadi menurut aku sih masih oke-oke saja. Kecuali buat sosial media karena sudah banyak aplikasi yang tidak mendukung di HP ini. Jadi menurut aku cuma buat koleksi saja atau buat nelpon atau buat SMS-an. Menurut aku HP ini sangat worth it sekali di koleksi di tahun ini. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Sony Xperia Mini Pro ini, menurut aku sih masih oke dijadikan HP koleksi.
bisa dijadikan sebagai SMS-an, nelpon, ataupun sekedar mengabadikan momen. Karena kameranya juga cukup jernih, menurut aku sudah autofocus juga. Desainnya yang cukup unik dan sangat nyaman sekali di genggaman maupun di kantong. Oke, terima kasih.